Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sylvia Rahayu Eskop Nurse MKop selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keperawatan. Perkenalkan, saya Anggita Septiani, perwakilan dari kelompok B1 yang akan menjelaskan analisis SWOT rumah sakit. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Diva, Anggita, Hilda, Suci, Teguh, Renanda, Sadam, Syifa, Mahesa, Ria, Winda, Tiara, Najwa, Dian, Hana, dan Trisha. Adapun sumber yang kami gunakan untuk tugas kali ini yaitu artikel yang berjudul Analisis Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit Ibu dan Anak, Studi Kasus Rumah Sakit Bunda Aisyah Tasikmalaya, yang ditulis oleh Saifullah Darmawan Sudrajat, Muhardi, dan Albert Hendarta. Tahun terbit Agustus 2022. Nama jurnal dan penerbit yaitu Jurnal Sosial dan Teknologi, diterbitkan oleh Sosteh. Volume dan nomor volume 2 nomor 8. Sedikit mengenai analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu organisasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan kondisi internalnya serta peluang dan tantangan atau ancaman dari kondisi eksternal. Berdasarkan hasil analisis studi kasus rumah sakit Bunda Aisyah Tasikmalaya, pada tahapan analisis, hasil dari analisis lingkungan eksternal dapat diidentifikasi yang menjadi faktor peluang bagi rumah sakit adalah lokasi RSIA Bunda Aisyah yang strategis, mudah dijangkau, dan area cakupan pelanggan yang luas. Produk domestik regional bruto, inflasi dan tingkat belanja masyarakat yang masih terjaga, jumlah penduduk kota Tasikmalaya yang meningkat dengan jumlah usia produktif yang tinggi, kasus balita stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian bayi yang masih tinggi. Sedangkan yang menjadi faktor ancaman bagi rumah sakit adalah aturan kerjasama BPJS yang dirasakan memberatkan rumah sakit dan bermunculannya rumah sakit baru dengan fasilitas dan pelayanan serta SDM yang lengkap. Faktor peluang dan ancaman ini dianalisis menggunakan matriks External Factor Evaluation yang disajikan pada tabel 1 berikut. Matriks External Factor Evaluation ini terdiri dari peluang dan ancaman. Peluang itu opportunity dan ancaman adalah threat. Nah, pada tabel ini yang menjadi peluang yaitu PDRB, inflasi dan tingkat belanja masyarakat yang terjaga dengan bobot 0,1 dan skala 2. Sedangkan hasil skor itu adalah dari bobot dikali skala, jadi 0,2. Kemudian, lokasi RSIA Bunda Aisyah yang strategis, mudah dijangkau, dan area cakupan pelanggan yang luas, bobotnya 0,3, skalanya 4, skornya 1,2. Jumlah penduduk kota Tasikmalaya yang meningkat dengan jumlah usia produktif yang tinggi, bobotnya 0,12, skalanya 3, dan skornya 0,36. Kemudian, kasus balita stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih tinggi, bobotnya 0,13, skalanya 3, skornya 0,39, sehingga didapat total skor yaitu 2,15. Selanjutnya adalah ancaman. Nah, ancamannya itu adalah aturan kerjasama BPJS yang dirasakan memberatkan rumah sakit, bobotnya 0,20, skalanya 2, skornya seperti tadi ya, bobot dikali skala, jadi 0,20 dikali 2 jadinya 0,4. Kemudian ancaman selanjutnya itu rumah sakit baru dengan fasilitas dan pelayanan serta SDM yang lengkap, bobotnya 0,15, skalanya 2, skornya 0,3. Didapatkan total skor untuk ancaman itu 0,7, sehingga total bobot ya untuk peluang dan ancaman ini 1,0, sedangkan total skornya dari peluang dan ancaman itu tadi 2,15 ditambah 0,7 jadi 2,85. Selanjutnya itu hasil analisis penilaian lingkungan internal yang diidentifikasikan menjadi faktor kekuatan dan kelemahan. Yang menjadi faktor kekuatan rumah sakit adalah laporan keuangan, SDM keuangan, pengembangan bisnis, dan laporan kinerja keuangan yang baik dan optimal. Tersedianya struktur organisasi yang jelas, SOP, job desk yang jelas, dan evaluasi program kerja sistem informasi rumah sakit yang optimal yang terkoneksi ke tiap unit dengan dukungan SDM IT. Penambahan layanan klinik, penambahan bangunan,
perluasan lahan parkir, penerapan manajemen SDM sudah berjalan dengan baik, serta tingkat kesesuaian persepsi dan harapan pasien yang tinggi. Sedangkan yang menjadi faktor kelemahan pada analisis faktor lingkungan internal ini yaitu kegiatan pemasaran, terutama pemasaran online, belum optimal dan kekurangan tenaga medis khususnya dokter spesialis anak. Faktor kekuatan dan kelemahan dianalisis menggunakan matriks IV pada tabel 2 atau Internal Factor Evaluation. Berdasarkan tabel ini yang menjadi kekuatan atau strength yaitu laporan keuangan, SDM keuangan, pengembangan bisnis dan laporan kinerja keuangan yang baik dan optimal, bobotnya 0,15, skalanya 4 dan skornya 0,00. Selanjutnya tersedianya struktur organisasi yang jelas, SOP, job desk yang jelas dan evaluasi program kerja, bobotnya 0,10, skalanya 3, skornya 0,30. SI rumah sakit yang optimal yang terkoneksi ke tiap unit dengan dukungan SDM IT, bobotnya 0,10, skalanya 3, skornya 0,30. Penambahan layanan klinik, bobotnya 0,10, skalanya 4, skornya 0,40. Penambahan bangunan, peralatan medis yang modern dan perluasan lahan parkir, bobotnya 0,15, skalanya 4 dan skornya 0,60. Kekuatan selanjutnya yaitu penerapan manajemen SDM yang sudah berjalan dengan baik, bobotnya 0,08, skalanya 3 dan skornya 0,24. Tingkat kesesuaian persepsi dan harapan pasien yang tinggi dengan bobot 0,07, skalanya 3, skornya 0,21. Sehingga didapatkan total skor untuk kekuatan ini adalah 2,65. Lalu untuk kelemahan atau weakness yaitu kegiatan pemasaran, terutama pemasaran online belum optimal. Bobotnya 0,15, skalanya 3 dan skornya 0,45. Dan kekurangan tenaga medis khususnya dokter spesialis anak, bobotnya 0,10, skalanya 4, skornya 0,40. Sehingga didapatkan total skor untuk kelemahan adalah 0,85. Sedangkan total bobot ya dari kekuatan kelemahan ini 1,0. Lalu untuk total skor dari kekuatan dan kelemahan itu 2,65 ditambah 3,85 sehingga didapatkan 3,50. Selanjutnya pada tahapan pencocokan mengenai strategi apa yang nantinya digunakan bisa dilihat pada tabel matriks SWOT RSI Bunda Aisyah berikut ini. Di kekuatan internal atau strength, yang pertama ada laporan keuangan, SDM keuangan, pengembangan bisnis, dan laporan kinerja keuangan yang baik dan optimal. 2. Tersedianya struktur organisasi yang jelas, SOP, job desk yang jelas, dan evaluasi program kerja. 3. Sistem informasi rumah sakit yang optimal yang terkoneksi ke tiap unit dengan dukungan SDM IT. 4. Penambahan layanan klinik. 5. Penambahan bangunan, peralatan medis yang modern dan perluasan parkir. 6. Penerapan manajemen SDM sudah berjalan dengan baik. 7. Tingkat kesesuaian persepsi dan harapan pasien. Pada kelemahan internal atau weakness itu ada kegiatan pemasaran, terutama pemasaran online belum optimal. Yang keduanya kekurangan tenaga medis khususnya dokter spesialis anak. Pada peluang eksternal atau opportunities, yang pertama ada PDRB, inflasi dan tingkat belanja masyarakat yang terjaga, lokasi RSIA Bunda Aisyah yang strategis dan mudah dijangkau, area cakupan pelanggan yang luas. Lalu jumlah penduduk kota Tasikmalaya meningkat dengan jumlah usia produktif yang tinggi, kasus balita stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih tinggi. Sehingga didapatkan strategi kekuatan dan peluang atau SO-nya adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Pertama, integrasi vertikal, kedua pengembangan pasar, ketiga pengembangan produk, dan keempat penetrasi pasar. Lalu ancaman eksternal atau threats, yang pertama aturan kerjasama BPJS yang dirasakan memberatkan rumah sakit. Kedua, rumah sakit baru dengan fasilitas dan pelayanan serta SDM yang lengkap. Sehingga titik koordinat itu kan 3,5 dan 2,85. Ini sama-sama positif, berarti berada di kuadran 1. Itulah mengapa
Pada tabel strategi yang digunakan itu strategi kekuatan dan peluang ya. Tidak ada kelemahan dan peluang WO ataupun kekuatan dan ancaman ST ataupun kelemahan dan ancaman WT. Dimana kondisi ini juga mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Sedangkan berdasarkan hasil matriks internal eksternal menunjukkan bahwa posisi rumah sakit itu berada pada sel 4 yang menunjukkan posisi rumah sakit pada posisi tumbuh dan berkembang atau growth and build. Perpaduan hasil dari kedua matriks tersebut, maka strategi yang direkomendasikan adalah pengembangan pasar dalam upaya meningkatkan penjualan dan meningkatkan pertumbuhan produktivitas rumah sakit, pengembangan produk dalam upaya mengembangkan produk dan berfokus pada perbaikan pelayanan untuk meningkatkan penjualan dan penetrasi pasar dalam upaya mengembangkan pasar dan produk yang telah ada. Berdasarkan analisis SWOT, didapatkan strategi terpilih ialah strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, dan strategi penetrasi pasar. Pilihan strategi yang terpilih dan rencana program kerja yang telah disusun dapat disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan manajemen RSIA Bunda Aisyah Tasikmalaya. Selanjutnya, melakukan evaluasi terhadap rencana bisnis yang telah dijalankan sehingga seluruh tahapan manajemen strategis tercapai.